Perkenalkan, nama saya Gabriela Felicia Subagio dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majung. Di video kali ini, saya akan memberikan trik saya jika saya bekerja sebagai kepolisian bagian humas atau hubungan masyarakat. Untuk menghadapi seseorang yang tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Jika saya bekerja di kepolisian bagian humas, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk memberitahu betapa pentingnya menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara. Dan saya akan memberikan bukti foto-foto korban kecelakaan akibat tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, yang nantinya akan membuat masyarakat sekitar sadar akan pentingnya menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara. Langkah kedua yang akan saya lakukan adalah untuk merazia masyarakat yang tidak mematuhi peraturan, yaitu saya akan melakukan operasi rutin untuk masyarakat yang tidak memakai sabuk pengaman pada saat berkendara. Dan saya akan memberhentikan kendaraan tersebut dan akan memberikan sanksi berupa denda yang cukup besar agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Demikian trik saya jika saya sebagai kepolisian bagian humas untuk menghadapi seorang pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Felicia Subagio dari Prodi Sistem Informasi, NIM 3220100004. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majung Malang. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 budaya yang menonjol di Korea Selatan. Yang pertama adalah jangan memainkan sumpit. Nah, di Korea Selatan sendiri, masyarakatnya memiliki alat makan utama, yaitu sumpit. Daripada menggunakan sendok dan garpu, mereka lebih sering menggunakan sumpit. Nah, penggunaannya juga ada tata caranya loh. Yang pertama, jangan menusukkan sumpit ke makanannya, karena menandakan bahwa kamu telah menghina tuan rumah atau koki yang memasak makanan tersebut. Nah, yang kedua itu tidak diperbolehkan menaruh sumpit secara vertikal atau membenamkannya di nasi secara vertikal, karena itu mengingatkan mereka kepada dupa di pemakaman. Yang kedua adalah salam dan menyapa. Nah, masyarakat Korea Selatan sendiri ini sangat sopan-sopan loh. Nah, mereka ini membungkuk dengan tujuan untuk menunjukkan rasa hormat kepada satu sama lain. Biasanya membungkuk ini dilakukan untuk orang yang lebih tua dari kita atau senior-senior. Nah, membungkuk adalah cara tradisional untuk menyapa di Korea Selatan. Jabat tangan juga sering dilakukan oleh pria, namun untuk wanita Korea tidak selalu berjabat tangan, namun lebih sering membungkuk. Dalam peraturannya, kebiasaan membungkuk di Korea umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama informal, kedua formal, dan ketiga sangat formal. Ketiganya dapat dibedakan dari sudut bungkuknya. Untuk informal sekitar 15 derajat, formal sekitar 30 derajat, dan sangat formal hingga 90 derajat atau lebih hingga dahi menyentuh tanah. Membungkuk untuk pria biasanya sambil menekan tubuh ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan wanita biasanya menaruh kedua tangan di depan badan. Yang ketiga adalah merayakan anniversary setiap 100 hari. Nah, pasangan muda di Korea ini selalu merayakan hari jadinya setiap 100 hari sekali. Nah, setiap 100 hari sekali ini mereka biasanya menunjukkan kepada orang-orang dengan cara membeli barang atau atribut yang sama. Entah itu sepatu, baju, tas, atau yang lainnya. Nah, saat merayakan anniversary, mereka biasanya memberikan hadiah ke pasangan mereka. Membuat atau membeli kue yang dilengkapi dengan lilin-lilin untuk menunjukkan jumlah hari jadi mereka yang biasanya menjadi tradisi pasangan-pasangan muda di Korea. Nah, demikian 3 contoh budaya di Korea Selatan yang menonjol. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Gabriela Felicia Subagio dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, NIM 3220100004. Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang kepemimpinan karisma yang dimiliki oleh mantan Presiden Korea Selatan yang bernama Roh Moo-hyun.
Nah, Romuyon lahir dari keluarga petani pada tanggal 1 September 1946 di Desa Bongha dekat Gimhae dan Busan. Beliau meninggal pada tanggal 23 Mei 1946. Beliau adalah seorang politikus liberal Korea Selatan yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 2003 hingga 2008. Karir politik pra-presiden beliau difokuskan pada advokasi hak asasi manusia bagi aktivis mahasiswa di Korea Selatan. Karir elektoralnya kemudian berkembang menjadi fokus pada mengatasi regionalisme, korupsi, dan polarisasi dalam politik Korea Selatan, yang berpuncak pada pemilihan menjadi presiden. Dia mendapatkan banyak pengikut di antara pengguna internet yang lebih muda. 3 tujuan kebijakan Romuyon yang disebut pemerintahan partisipatif, menumbuhkan masyarakat yang seimbang di mana semua hidup dengan baik dan membuka era perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut. Beliau juga mengedepankan kepentingan nasional jika masalah ekonomi dan diplomatik. Nah, selama jabatannya ini, beliau menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan mengirimkan pasukan Korea Selatan ke Irak meski mendapat tantangan kuat dari pendukungnya sendiri. Romuyon juga membuat kemajuan menuju perdamaian di semenanjung Korea dengan mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara pada saat itu, yaitu Kim Jong-il. Nah, berikut kita lihat bukti video yang menunjukkan bahwa Romuyon memiliki kepemimpinan karismatik. A great number of people after all these years are still mourning the loss of President Noor, but his legacy in politics still divides opinion. Our political correspondent Kim Min-ji now takes a look back at the late former president's turbulent political life. Roh Moo-hyun came to power in February 2003 as South Korea's 16th president. He was a liberal politician who fought against regionalism, corruption, and social polarization. 반칙과 특권이 용납되는 시대는 이제 끝내야 합니다. 정정당당하게 노력하는 사람이 성공하는 사회로 나아갑시다. The three policy goals of no so-called participatory government were to pursue democracy for the people, foster a balanced society where all live well, and open an era of peace and prosperity in Northeast Asia. Roh also put national interests first when it came to economic and diplomatic issues. During his term, he inked a free trade deal with the U.S. and dispatched South Korean troops to Iraq despite strong opposition from his own supporters. He also made headway toward establishing peace on the Korean peninsula, holding a summit with then North Korean leader Kim Jong-il. Although he's now remembered as a warm-hearted leader who worked to improve the lives of the people, his life as president and after his term in office wasn't always easy. He clashed with opposition parties over his progressive policies and was even impeached in 2004 on charges of violating election laws before later being reinstated after the Constitutional Court ruled in his favor. 경제 협력은 많은 진전이 이루어지고 있습니다만 아직도 많은 장애가 있습니다. 구체적인 요인만이 아니라 남북 간 인식의 차이에 기인한 장애도 많이 있습니다. 이 장애를 극복하지 않고는 본격적인 경제 협력이 속도를 내기가 어렵습니다. 부담이 되었으면 좋겠습니다. 여러 가지 여제들이 논의되겠지만은 무엇보다도 평화 정착과 경제 발전을 함께 가져갈 수 있는 실질적이고 구체적인 진전을 이루는 데 주력하고자 합니다. Demikian penjelasan saya tentang
kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh mantan Presiden Korea Selatan yaitu Roh Moo-hyun. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Felicia Subagio dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Macung. Di video kali ini, saya akan membahas tentang efek pandemi terhadap perbedaan kultur setiap orang pada saat pertemuan online pada mahasiswa dan dosen. Yang pertama adalah pada saat menghadiri kelas online. Mahasiswa cenderung bangun 5-10 menit sebelum kelas, dan mereka baru akan join pada kelas mereka. Dibandingkan dengan kelas offline, mereka harus bangun 1-1,5 jam untuk bersiap-siap pergi ke kampus mereka masing-masing. Yang kedua adalah mahasiswa sulit untuk berdiskusi. Pada saat kuliah online, mahasiswa akan lebih sulit untuk berdiskusi kepada mahasiswa maupun dosen, karena kemungkinan ada kendala koneksi atau lain sebagainya. Dan juga mahasiswa terkadang sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen dibanding dengan offline yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga adalah dosen lebih sulit memantau mahasiswanya. Ketika dosen memberikan tes atau penilaian kepada mahasiswa, dosen akan lebih sulit untuk memantau mahasiswanya karena kondisi yang tidak memungkinkan dibanding dengan pertemuan offline. Karena pada saat pertemuan offline, mahasiswa dan dosen akan berada di dalam satu kelas yang akan mempermudah dosen untuk memantau mahasiswanya ketika mengerjakan tes atau mengambil penilaian. Demikian pembahasan saya mengenai efek pandemi terhadap perbedaan kultur setiap orang pada saat pertemuan online pada mahasiswa dan dosen. Sekian dan terima kasih.